Untuk Ibu Iriani Joko Widodo. Salam Ibu. Saya yakin Ibu sudah mengetahui peristiwa besar yang saat ini tengah menggemparkan negeri ini. Benar Bu, peristiwa pembunuhan ajudan oleh atasannya dengan cara yang nyaris tidak masuk akal kekejiannya. Ibu pasti mengetahui juga, sejak awal istri jenderal, Ibu PC, diseret masuk ke dalam arena permainan melalui isu pelecehan seksual yang dituduhkan kepada ajudan. Isu yang berat bagi perempuan manapun. Tak ada yang mau mengalami pelecehan seksual, terlebih dipublikasikan terbuka. Pukulan berat bagi setiap perempuan. Butuh mental baja menghadapi cibiran dan tatapan sinis masyarakat. Tak ada pula yang bisa menjamin kepastian pelaporan yang dilakukan Ibu PC tanpa tekanan dan paksaan. Relasi suami istri di negeri ini masih timpang. Suami punya kuasa lebih tinggi daripada istri. Bukankah begitu, Bu? Kemudian terbukti secara legal formal kasus itu tidak terbukti. Gugur demi hukum karena tidak ada bukti dan saksi. Seolah proses hukumnya dihentikan oleh kepolisian. Itu cukup membuktikan kasus itu hanya rekayasa suaminya untuk menyelamatkan diri dari kejahatan pembunuhan yang sudah dilakukan. Suaminya pun sudah mengakui kebohongan-kebohongannya. Buntutnya, justru Ibu PC dituduhkan melakukan pelaporan palsu, padahal belum ada penyelidikan. Semua masih berputar pada keterangan suami. Ibu, sedikit banyak saya tahu apa yang dirasakan Ibu PC. Dalam keluarga ABRI, secara kultural kepolisian masih menggunakan pakem-pakem yang berlaku dalam ABRI. Tugas istri adalah mendukung karir suami, with all rights. Mendukung sekaligus menjaga. Warisan hegemoni Orba yang mendarah daging. Mendiang ayah saya seorang polisi, bukan jenderal, hanya polisi kabupaten dengan sedikit kekuasaan. Ibu saya mengorbankan pekerjaannya di rumah sakit karena ayah saya menghendaki istri full-time dengan seabrek tugas konco-wingking. Demikian juga dengan Ibu PC yang mengorbankan profesi dokter giginya demi menjalani peran konco-wingking dengan baik. Hal yang lumrah dilakukan istri-istri aparat negara. Pengabdian total pada negara sebagai pendukung suami, pada pasangan, anak-anak, dan keluarga. Kekuasaan perempuan dalam rumah tangga militer berkutat seputar organisasi perempuan dalam korsa suami, ranah domestik, dan yang utama, pendukung utama dan tunggal karir dan martabat suami. Hidup matinya bergantung pada dua hal itu. Pengorbanan yang tidak kecil dari perempuan untuk negara, suami, dan keluarga. Begitu kata mendiang ibu saya. Itu sebabnya saya melihat Bu PC sebagai perempuan yang mengorbankan diri dan martabatnya dengan cara memposisikan diri sebagai korban pelecehan seksual sesuai permintaan suaminya. Bisa jadi, ia tak sukarela menyetujuinya. Setidaknya, lebam di mata menunjukkan kekerasan yang dia terima saat peristiwa pembunuhan itu terjadi. Tidak mungkin ajudan yang melakukannya, bukan? Di sisi lain, Bu PC juga harus menjaga perasaan dan mental anak-anaknya. Tidak mudah bagi anak-anak menerima tudingan sebagai anak pembunuh, baik secara diam-diam maupun terang-terangan di lingkungan sosial mereka masing-masing. Jika alasan pembunuhan itu adalah mempertahankan martabat dan harkat keluarga, maka ada alasan pemaaf untuk sikap brutal ayah mereka. Setidaknya, itu bisa meringankan beban mental dan moral anak-anaknya. Sejak awal peristiwa, Bu PC berdiri sendirian. Dengan beban menjaga martabat suami, perasaan anak-anak dan keluarga sekaligus melindungi diri. Tidak ada yang melindunginya. Suaminya justru mengorbankan martabatnya untuk menutupi kebusukan. Dalam tekanan situasi seperti itu, tak aneh jika Bu PC bersedia melakukan apapun untuk keselamatannya sendiri. Wajar Bu PC stres berat. Bisa jadi depresi juga. Siapa yang tak akan down menerima tekanan berat bertubi-tubi? Wajar belum bisa bercerita. Kondisinya saat membesuk suami di Makobrimob menunjukkan ia sangat tertekan. Bayangkan,
Perempuan yang selalu tampil elegan, cantik kinclong glowing, tiba-tiba muncul dengan raut lusuh, mata lebam sebelah, selalu menangis, dan hanya bisa bicara sepatah dua patah kata. Hanya tekanan berat yang bisa membuat perempuan meninggalkan bedak dan gincu bagi mereka yang biasa merias diri dan tampil cantik. Ibu Iriana, sebagai sesama perempuan, terenyuh melihat kondisi Bu Pece. Saat ini, ia berdiri sendirian, menjaga dirinya sendiri dan anak-anaknya. Saya salut pada kemampuannya menomorsatukan keselamatan anak-anaknya. Hingga detik ini, keberadaan anak-anak sama sekali tidak disiarkan media massa. Privasi mereka terjaga baik. Padahal, wartawan seringkali bersikap kurang pada tempatnya dengan memberitakan seluruh keluarga pelaku yang sedang disorot. Tidak ada info sedikit pun mengenai anak-anak Bu Pece. Hanya diketahui umur, sedangkan nama dan sekolah tidak tersebar luas. Konon, masing-masing anak sudah didampingi psikolog demi menjaga mental mereka. Apakah negara yang melindungi anak-anak itu? Saya rasa bukan. Bisa jadi ibu mereka, Bu Pece, yang melakukannya. Dalam kesendiriannya, Bu Pece bertarung dengan trauma, dengan sederet beban moral pun mental. Menjadi saksi pembunuhan tentu bukan sesuatu yang ringan dan tidak mengerikan. Terlebih lagi, suaminya tega mengoyak harga dirinya di depan publik dengan kisah pelecehan seksual. Malu, terluka, marah, sedih, dan ketakutan ditanggungnya sendiri. Demi suami dan anak-anaknya, ia bersedia berkorban dan dikorbankan. Dalam kondisi terpuruk seperti itu, Bu Pece masih dipojokkan dengan sederet tuduhan, mulai membuat laporan palsu hingga upaya penyuapan pada ajudan. Siapa yang bisa memastikan laporan itu dibuat tanpa tekanan? Siapa pula yang bisa memastikan upaya menyuap seperti kesaksian ajudan itu dia lakukan tanpa tekanan pula? Bisa jadi ia hanya mendampingi suaminya berhadapan dengan ajudan. Saya mengerti, ibu korban J pun tak kurang terpuruknya. Sebagai sesama ibu yang ditinggal anak mati, saya juga merasakan duka sangat dalam dan menyedihkan. Terlebih kematian J yang mengenaskan tentu menambah pilu ibundanya. Tanpa maksud merendahkan duka ibu J, situasi Bu Pece dan ibunda J sangat berbeda. Ibunda J mendapat dukungan moral yang luar biasa besar dari segenap pelosok tanah air. Sementara Bu Pece berdiri sendirian menerima hujatan dan makian masyarakat. Dia benar-benar sendiri menghadapi tragedi itu. Terlepas dia mampu membayar psikolog untuk menyembuhkan diri, dia tidak mendapat dukungan dan malah terus ditekan dan dipojokkan yang membuatnya semakin bungkam. Kembali dia dikorbankan tanpa kita tahu persis apa kesalahannya. Ibu Iriana, saya tahu panjenengan ibu yang lembut hati. Tidakkah tergerak untuk sekedar menaikkan kondisi mental Bu Pece? Atas nama sesama perempuan dan ibu, yang terpuruk perlu dirangkul dan ditemani. Untuk sekedar meringankan beban hati dan pikiran, agar segera pulih dan bisa bersaksi. Bu Pece disebut-sebut sebagai saksi kunci peristiwa itu. Sampai sekarang, kondisi psikologisnya belum mampu membuatnya bercerita, apalagi bersaksi. Aduh Bu, tentu bukan hal mudah bersaksi melawan suami sendiri dalam proses hukum. Dunia yang kita hadapi bersama adalah dunia laki-laki. Media massa, lembaga-lembaga terkait, masyarakat umum mudah sekali menaikkan telunjuk pada perempuan. Tak pelak, Bu Pece berhadapan dengan semua pemojokan itu sendirian. Tak satu pun wartawan yang kondang kekritisannya berdiri di pihaknya. Tak ada organisasi perempuan yang menemani dan membangkitkannya. Bahkan, lembaga perlindungan saksi dan korban, tempat ia meminta perlindungan pun mencabut kesanggupannya. Ia meminta perlindungan sebab merasa keamanannya terancam. Jika belum bisa bicara, mengapa tidak ditumbuhkan kepercayaan dirinya agar bisa bicara?
Seolah semua orang percaya Bu Pece pemicu utama tragedi itu, seperti yang dikatakan Kapolri di depan publik. Semua kesalahan ditumpahkan, padahal bukan dia pelaku kejahatan. Dengan demikian, ia dijadikan pesakitan tanpa proses hukum. Sangat mungkin Bu Pece memang tak mudah didekati. Sikap khas orang yang sedang tertekan. Bisa jadi juga ada upaya penghalangan untuk mendekatinya. Namun, orang bisa menulis atau menyuarakan pendapat yang berpihak pada keperempuanannya, kan? Tak satu pun melakukannya. Ibu Iriana, terlepas dari Bu Pece salah atau benar, biarkan proses hukum yang menentukan. Sebagai sesama perempuan yang diperlakukan sebagai subordinat laki-laki, Bu Pece sangat perlu dibangkitkan semangatnya. Jika ia terlanjur depresi, lalu bunuh diri, amit-amit, semoga tidak, maka kita semua akan kehilangan kunci terkuaknya persoalan dengan terang. Sudah hilang satu nyawa sia-sia, Bu. Janganlah kehilangan satu nyawa lagi hanya karena tekanan-tekanan dan pemojokan patriarkis pada perempuan. Salah atau benar, Bu Pece berhak mendapat simpati dan perlindungan sebagaimana layaknya manusia lain. Jika nanti terbukti bersalah, setidaknya ia punya kesempatan membela dirinya sendiri. Bukankah setiap orang berhak membela diri? Jika ternyata dia tidak bersalah dan tidak terlibat, maka ia bisa membersihkan namanya sendiri. Dan satu nyawa dengan tanggung jawab 4 nyawa bisa diselamatkan. Ibu Iriana, saya hanya ibu biasa yang tahu dan paham menjaga dan melindungi diri sendiri dan anak-anak saya. Oleh sebab itu, saya bersimpati pada Bu Pece dan berharap panjenengan juga tergugah untuk merangkulnya. Salam hormat, Erma Retang.